Halo Pro Viewers, ketemu lagi, jumpa lagi dengan kita di Prosumo TV dalam program Cakap-Cakap. Kali ini kita kedatangan tamu yang akan kita bahas dari sisi budaya, etnis. Jadi tamu hari ini, tamu istimewa, kedatangan dari Bang Jeanto. Bang Jeanto ini adalah salah satu pengamat, pemerhati, dan penulis buku-buku Tionghoa, dan jika banyak buku-buku Tionghoa tentang peranakan di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Bang Jeanto ini adalah salah satu penulis yang paling aktif untuk itu. Tapi sebelum kita bicara tentang buku-bukunya, ya kita bicara dulu tentang Bang Anto ini siapa sih gitu ya. Jadi mungkin banyak orang yang sudah tahu Bang Anto ini sebagai narasumber di banyak seminar, di banyak workshop atau di banyak kegiatan, ya kemudian belum tahu latar belakangnya. Selamat siang Bang An. Selamat siang. Bang, sudah banyak orang tahu bahwa Abang itu jadi banyak narasumber untuk banyak aktivitas lah ya, aktivitas kemediaan, kemudian Abang juga banyak nulis buku-buku tentang Tionghoa gitu. Jadi nama Jeanto ini sebenarnya sudah cukup populer lah ya. Artinya Enggak lah. Artinya cukup memasyarakat. Tapi orang kan belum tahu sosok Abang sebenarnya. Abang ini latar belakangnya apa gitu. Kemudian kenapa bergelut di dunia ini, kan kenapa tertarik di membuat buku-buku tentang Tionghoa peranakan Sumatera gitu ya. Abang dulu sekolah di mana Bang kira-kira? Kalau mahasiswa saya di Salatiga ya. Di Salatiga ya Bang. Di Salatiga ya. Di Solo ya. Di Salatiga. Salatiga Jawa Tengah ya. Jawa Tengah lah ya. Ya. Kemudian, saya memang ke Sumatera Utara tahun 93. Tahun 93. Itu kecelakaan politik lah itu. Kecelakaan politik, maksudnya di kecelakaannya di mana ya Bang? Ini sebenarnya panjang kalau cerita ini. Iya nggak apa-apa. Aku singkat aja lah ya. Singkat gitu aja. Ya. Singkat. Jadi ketika mahasiswa kan tahun 85 sampai 90, kita kan banyak aktivisme lah, gerakan-gerakan mahasiswa begitu. Iya. Pada waktu itu represi Orde Baru menurut saya sangat kuat begitu, terutama militer. Jadi ada satu peristiwa politik yang menjadikan saya harus lari dari Jawa itu. Lari dari Salatiga, Jawa Tengah gitu ya? Tidak, setelah saya selesai kuliah dari Satya Wacana, Salatiga, kemudian saya pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Beraktivitas di sana lah ya? Iya, jadi wartawan lah begitu di sana. Jadi wartawan. Tepatnya di media mana Bang? Di Majalah Tiara. Majalah Tiara. Okay, itu Gramedia Group itu ya. Gramedia Group juga. Tapi pada saat saya ke Jakarta tahun 90, sebenarnya saya sudah tersandung sebuah peristiwa politik begitu. Tapi oleh si pemerintah ini didiamkan aja itu. Oh gitu. Karena pada waktu 93 baru diungkit lagi ketika Soeharto telah terpilih menjadi presiden untuk kesekian kalinya. Oke. Setelah sidang istimewa MPR tahun 93. Iya. Jadi pada waktu itu Panglima Kopkamtib waktu itu Laksamana Sudomo. Ketika dihadir di DPR, ditanya bagaimana kelanjutan kasus saya lah itu. Oh iya, sampai segitu fokus ya mereka dengan masalah waktu yang menimpa Abang dengan anggota kelompok Abang itu ya? Ya, saya kuliah dan saya bekerja di sebuah yayasan sebelum saya ke Jakarta. Itu sebuah yayasan yang diinisiasi oleh beberapa tokoh kritis pada waktu Orde Baru. Salah satunya adalah Arif Budiman. Ya. Dan salah satu lagi, kemudian satu yang sekarang di Australia, Ariel Herianto. Iya, Ariel Herianto ya. Ahli komunikasi. Jadi memang yayasan itu mau digebuk gitu oleh pemerintah lah begitu. Iya. Karena dianggap ini ya pembangkang begitu ya kan. Kemudian pada waktu itu kan muncul tuduhan bahwa Arif Budiman ini menyebarkan ajaran Marxisme, komunisme, ya segala macam begitulah, kekalangan mahasiswa gitulah. Ya, gerakan kiri lah itu. Itulah. Sampai kemudian suatu saat muncul kasus yang namanya kalender tanah untuk rakyat itu. Nah, itulah yang berhubungan saya kenapa saya mesti harus melakukan hijrah politik. Oh gitu. Jadi kalender untuk rakyat itu ada hubungannya dengan ini nggak? Kedungombo atau Tapos? Ya, itulah itu. Oh, betul, gitu betul. Ya? Betul. Iya. Jadi itu sebuah kalender yang mengkarikaturkan lah tentang iya. peristiwa-peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat itu aparat ya. Orde Baru lah ya, terhadap masyarakat atau petani yang mengalami ketidakadilan lah begitu. Ini berbagai macam lah. Cimacan, Kedungombo, Badega di Tapos termasuklah sana di daerah Jawa Barat sana.
Termasuk gerakan-gerakan kiri memang betul ya. Untuk Sebenarnya kiri dalam pengertian ya itu kan apa ya, ketika kiri memihak kepada rakyat gitu ya. Iya, sebenarnya itu ya. Bukan aliran yang kiri ya. Bukan sebenarnya. Tapi gerakannya yang kiri ya. Kiri kan dimaknai oleh pemerintah seperti itu sebagai yang mereka yang membangkang, membela orang kecil begitu ya. Diasosiasikan sebagai gerakan kiri ya. Iya. Ya, betul-betul yang berlawanan dengan kemauan yang kekuasaan ya gitu. Betul. Setelah dari Jakarta pindah ke Medan lah Bang ya. Ke Siantar pertama. Ke Siantar pertama ya. Ya. Oke. Jadi di Siantar beraktivitas? Saya di sebuah NGO juga, LSM itu ya. Tugas saya memang karena dari dulu tidak lepas dari tulis menulis lah begitu ya. Jadi saya membuat sebuah majalah lah di LSM itu. Tapi isinya ya tentang kisah-kisah petani ya, mengembangkan ekonomi mereka, kisah-kisah masyarakat bergotong royong membangun air minum begitu segala macam. Kesehatan segala macam, konsultasi hukum gitu. Bersama teman saya yang kemudian terpilih menjadi salah satu anggota dewan. Oh gitu. Dia juga aktivis buruh yang kalau kita tahu tahun 94 meledak peristiwa kekerasan buruh di Medan. Medan ya. Teman saya ini salah satu aktivis. Sama-sama saya tidak ikut pada waktu itu karena saya masih dalam status apalah ya, merunduk istilahnya. Oh iya, bersembunyi dari Jakarta lah ya. Jangan jadi sasaran tembak lagi ya. Nah, teman saya ini kemudian akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD Medan. Maaf, Siantar. Oh, DPRD Siantar. Oh iya. Ya, Marga Purba itu. Marga Purba. Kemudian dari Siantar Abang hijrah ke Medan. Oke. Di Medan teringat saya memang Abang banyak beraktivitas di lingkungan media ya waktu itu bikin yayasan. Setelah reformasi saya kemudian saya kan sudah bisa merasa apalah ya kan. Ketika Soeharto jatuh kemudian saya membuat sebuah NGO berjaringan dengan teman-teman di Jakarta. Jadi ketika Tempo dipukul pemerintah di Bredel, kan Gunawan Muhammad CS membuat sebuah institusi namanya namanya Institut Studi Arus Informasi. Iya, ISAI. ISAI. Menerbitkan buku-buku cepat berbagai macam peristiwa politik penting yang terjadi di tanah air. Digarap oleh teman-teman Tempo kalau tidak salah. Sekiranya 3 bulan terbit buku, 3 bulan terbit buku. Kalau nggak salah markasnya di Hutan Kayu waktu itu. Betul. 68H lah itu. Iya, 68H. Iya. Termasuk juga radio 68H di situ ya. Iya, itu di prakarsai beberapa teman Aji lah itu ya. Si Heru Windartmoko itu. KBR 68H. Kemudian yayasan itu berkembang jadi yayasan ini ya, termasuk untuk pengembangan sumber daya, sumber daya media ya. Betul. Tadinya masih Media Watch itu kan. Kita murni melaksanakan pemantauan terhadap media karena pada waktu itu ada semacam kekhawatiran itu. Ketika media ini lepas dari gungkungan represi Orde Baru. Iya. Terlalu lepas gitu ya. Iya, pada waktu itu kita takutkan ibarat kuda yang selama ini dikendalikan lewat tali begitu talinya dilepas, kita takut ini kuda ini lari kemana-mana itu, kesana kemari begitu. Nggak beraturan ya, nggak jelas lagi ideologinya mau kemana gitu ya. Betul begitu. Jadi pada waktu itu kita ada 5 lembaga di Medan, kemudian Jakarta, di Yogyakarta itu LP3Y, Asa di Siregar itu. Kemudian di Makassar itu orang-orang dari Unhas. Kemudian satu lagi di Surabaya itu dari Hotman Siaan, orang Unair ya. Ya, Unair. Satu lagi di Semarang, Mas Wisnu itu yang direktur SIPA itu. Jadi itu kita bikin pemantauan. Tapi kan setelah kita sosialisasikan hasil-hasil riset kita, pemantauan kita, ada reaksi dari kalangan media, teman-teman media, kalian hanya mengkritik kami aja. Kalau coba dong bikinkan, berdayakan kami itu. Akhirnya mulailah kami kemudian melakukan kegiatan-kegiatan workshop ya. Sempat ada juga resisten dari praktisi ya. Luar biasa itu. Resistensi iyalah. Itu ada apa juga? Ada hubungannya dengan Yayasan Pantau itu, Bang? Ya, Pantau di Jakarta, jadi jejaring media watch ini kan di ISA itu Pantau itu ya. Kemudian kalau di Medan di Kupas itu namanya jurnalnya gitu. Kemudian LP3Y ada namanya sendiri. LSIM ada namanya sendiri. Oh, berarti jejaring lah ini semua. Iya, 5 lembaga. 5 lembaga gitu ya. Karena ada semacam apa kan? Ada ideologi yang kita rumuskan itu. Ideologi maupun metodologinya kita rumuskan bersama. Ideologinya adalah kita menganggap bahwa kebebasan pers itu tidak hanya kemungkinan dilanggar oleh kekuatan
eksternal, Ya, ya, negara maupun kekuatan-kekuatan komunalisme berbasis agama maupun etnisitas yang menguat pada saat itu setelah reformasi. Tapi kebebasan pers juga bisa dilanggar oleh orang pers sendiri. Ya, pasti Nah, itu itu. pasti. Karena mereka sehari-hari ada di situ dan tahu celah untuk memanfaatkan seperti apa kan gitu. Berapa lama Yayasan Kipas, Bang? Lama ya tuh, 99 sampai tahun 2016. Masih aktif nggak sampai sekarang, Bang? Sekarang nggak lagi ya. Nggak lagi ya. Nggak ada lagi. Ya. Jadi saya masih ingat juga itu Kipas ini aktif menerbitkan buku-buku juga ya. Betul. Ya, hasil pemantauan. Ya. Workshop untuk kawan-kawan media gitu ya, Ya. pemberdayaan segala macam. Betul. Tapi belakangan dari Yayasan Kipas, Abang bergerak jadi penulis biografi kayaknya ya. Konsentrasinya udah mulai ini ya, sudah mulai Ya. upgrading kayaknya. jadi penulis ini. Kalau buku. menulis sebenarnya saya tidak apa ya, artinya saya tidak Menulis pernah buku. pensiun ya, menulis ya memang. Tapi kalau buku memang mulai tahun-tahun 2000 lah ya, itu. Mulai menulis buku. Tapi sebenarnya sudah mulai ketika saya datang ke Sumatera Utara, ke Medan itu. Jadi pada awal-awal saya banyak menulis tentang buku-buku gerakan NGO itu ya. Iya. Karena memang saya lihat di Sumatera Utara, yang saya lihat itu kan, NGO ini lemahnya adalah dalam bidang ini, penerbitan. Ya. Jadi penerbitan tidak diurus oleh orang yang mengerti tentang dunia tulis-menulis, tapi kadang diurus oleh orang yang administrasi lah, dokumentasi gitu, sekedar dokumentasi itu. Tidak dianggap penting lah itu ya. Tidak dianggap penting begitu. Padahal kisah-kisah perjuangan mereka atau kisah-kisah perkawinan mereka dengan masyarakat dalam berjuang, memperjuangkan sesuatu ya kan. Itu kan perlu juga dinarasikan dalam bentuk teks ya. Betul. Iya, itu yang saya lihat ya. lemah di Sumatera Utara itu. Ya gitu ya. Pada waktu itu ya. Itulah kemudian saya menulis tentang kisah perlawanan rakyat Porsia melawan Indurayon. Kemudian kisah-kisah dari Bitra Indonesia ya. Kemudian dari LSM perempuan gitu. Jadi hampir semua buku-buku perlawanan dari NGO itu Abang narasikan dalam bentuk buku semua ya? Ya tidak semua lah ya. Sebagian besar lah ya, sebagian besar. Iya. Tapi itu produknya semua buku ya Bang ya? Buku. Ya. Baru setelah belakangan saya ke biografi politik begitu. Politik ya. Iya. Berapa kira-kira Bang buku sekarang? Sampai sekarang sudah Bang produksi Bang? Yang Abang tulis sendiri? Kalau total sekitar 40-an lebih lah ya. 40-an buku ya? Buku ya. Tapi kalau yang pure karya saya sendiri mungkin sekitar separohnya lah. Ada 20 buku ya? Iya. Kemudian beranjak sebagai penulis biografi kapan Bang waktunya itu? Biografi tak kira mulai tahun 2000 berapa itu saya lupa, 2003 kemungkinan itu ya. Jadi suatu saat saya didatangi oleh satu teman almarhum ya, Janarsan Girisang itu. Dia membawa sebuah buku tipis tentang biografi seorang Eporus begitu. Oh iya. Eporus GKPS itu. Eporus GKPS, kemudian Pak Munte itu hanya sekitar 20 halaman atau 30 halaman lah begitu. Ya. Mereka tulis secara internal lah mungkin itu. Ya, diterbitkan internal gitu ya. Dia nawarin ke saya, bisa nggak ini kita gemukan lah istilah dia itu. Kenapa tidak itu? Ya. Kita bikin lagi sistematika daftarisasinya, kemudian kita wawancara ulang Eporus itu. Oh iya. Dan itu kita lakukan itu. Kita lakukan, saya ketemu dengan sang Eporusnya yang sudah pensiun, ya kita terbitkan itu kemudian. Kemudian dari situlah Abang memulai karir sebagai penulis biografi ya. Iya. Karena penulis biografi ini kan sangat spesifik. Di Jakarta sendiri kan nggak terlalu banyak ya kan. Secara nasional lah ya, terlalu banyak ya. Ada nama Albertin Endah, itu kan sudah top lah itu ya kan. Top lah itu. Iya kan, penulis buku biografi para pejabat-pejabat dan mantan pejabat ya kan. Tapi kalau Abang sudah menulis untuk biografi untuk tokoh-tokoh Sumatera Utara lah ya. Beberapa lah ya. Beberapa ya. Tokoh-tokoh Tionghoa juga Abang menulis ya. Iya. Sekarang lagi ada satu yang lagi saya selesaikan lagi. Ada satu lagi mau diselesaikan. Mudah-mudahan akhir tahun ini mudah-mudahan bisa selesai insyaallah. Iya. Buku dari Abang yang sudah mulai banyak beredar itu tentang ini ya, biografi salah seorang mantan pengusaha Tionghoa dulu ya di Tarutung ya, Yokim Lai ya. Betul. Nanti kita bahas dalam edisi khusus edisi yang berikutnya lah ya soal Yokim Lai itu. Tapi dalam perjalanan menulis biografi ini kira-kira bagaimana Abang bisa melihat metode penulisan biografi dengan metode penulisan buku kan yang lain kan ilmiah kan agak berbeda ya pasti Bang ya. Pastilah. Ya. Dalam bentuk wawancaranya itu kan pasti akan lebih detail ya, pasti ya. Mencari jejak sejarah ya in-depth lah. Tapi menurut saya
barangkali ya saya tidak mau mengklaim itu ya. Mungkin pengalaman sebagai wartawan itu, itu sangat membantu itu ya. Artinya sebagai wartawan kan kita sudah terbiasa melakukan wawancara begitu ya kan. Nah kemudian juga pengalaman saya sebagai aktivis, saya kebetulan penggemar buku itu. Jadi saya mengoleksi banyak sekali buku. Mungkin di rumah saya itu ada berapa bang kira-kira? Kalau bisa disampaikan 1.000, 2.000? Di atas 2.000 lah. Oh, di atas 2.000 buku. Waduh, perpustakaan dong udah. Udah ada, kalau udah 2.000 buku berarti udah harus ada tempat khusus itu. Lemari itu sudah sebenarnya kalau yang di rumah 3 ya, dititipkan 1, terus kemudian ada 8 dus lagi itu yang apa? Belum bisa dimasukin ke lemari karena belum ada lemarinya. Dan sudah dikomplain oleh istri juga. Oh iya, saking banyaknya ya. Karena tidak ada isi apa-apa lemari yang di rumah kami. Isinya buku semua keliling ya. Buku pun di double kita. Jadi kalau buku kan kita bikin di rak itu berdiri 1 ya kan. Kita 2 itu jadi. Jadi sudah di buku yang di belakang itu yang nggak bisa kita lihat itu. Oh iya, di double lah ya biar bisa muat ya. Iya. Nanti kalau misalnya ditaruh di kardus malah ini kena rayap atau segala macam kan harus betul. Jadi itu juga menurut saya sangat menopang sekali ya. Jadi ketika saya menulis biografi kan tidak lepas dari konteks waktu ya kan. Betul. Konteks waktu itu sangat penting sekali dan itu sangat terbantu dengan pustaka yang saya miliki di rumah itu. Sangat membantu sekali itu. Apalagi kemudian sekarang muncul buku-buku atau koran-koran lama yang sudah didigitalisasi. Digitalisasi. Itu membantu sekali itu. Jadi pengalaman saya ketika misalnya menulis Joachim Le, ini kan Joachim Le ini kan lahir tahun 1861. Saya jadi nyinggung sedikit itu ya. Iya, nggak apa-apa. Kemudian dia pindah ke Tartung 1887. Itu ketika perang Batak ya. Belanda pemerintah kolonial melawan tentara Belanda lawan Sisingamangaraja masih terjadi itu ya. Karena Sisingamangaraja kan meninggal 1907 maaf. Nah, jadi pustaka tentang beliau ini kan sangat sedikit sekali. Tentang Joachim Le ini. Joachim Le sangat sedikit sekali pada waktu itu. Orang banyak mendengar namanya, orang banyak tahu namanya, tapi nggak tahu cerita lisan aja. Cerita lisan aja, betul. Cerita lisan ini bukan lagi dari sumber yang kan? Nggak valid lah ceritanya kurang valid. Kerja jurnalistik kan harus ada check and recheck, betul. Ya kan, harus ada observasi. Jadi barangkali itu membimbing secara naluriah itu menurut saya. Karena saya melihat misalnya kerja penelitian ilmiah, sebenarnya itu juga dilakukan oleh jurnalis ketika mencari fakta itu. Betul. Hampir sama metode wawancaranya ada, observasinya juga di jurnalis semua ada, kan, konfirmasinya juga ada, dipersyaratkan begitu ya kan. Kita kan selalu diajarkan untuk selalu curiga terhadap setiap informasi yang kita terima itu. Kan. Jangan dibulat-bulat, jangan diterima gitu ya. Nah, saya beruntung sekali ketika menulis buku ini tahun 2021. Perpustakaan Nasional tiba-tiba membuka digitalisasi koran-koran lama. Betul. Untuk bisa kita akses dari manapun itu. Nah, saya mendapatkan koran di Tarutung, terbit di Tarutung. Ini luar biasa, nggak tahu ini kayak sudah diatur Tuhan lah, lihat ini. Gitu ya. Jadi ada koran di Tarutung. Koran terbitan Tarutung ya. Tarutung. Terbit tahun 1929, 1928 sampai 1931, namanya Koran Persatuan. Koran Persatuan ya. Iya, dicetak di Tarutung, diedarkan di Tarutung dan sekitarnya. Koran pertama itu Bang di Tarutung. Di Tarutung. Iya. Apanya susunan redaksinya siapa? Asi Manjuntak ya, SM Sau Marianus Simanjuntak itu yang kemudian pada tahun 58 menjadi Bupati Tapanuli Utara itu. Oh gitu. Marianus Simanjuntak itu. Oh iya. Pemimpin redaksinya. Oh dia pemimpin redaksinya. Oh, iya. Tapi yang punya adalah Tuan Manulang itu ya. Yeskel Manual Yeskel. Aduh lupa namanya. Pokoknya Tuan Manulang lebih terkenal ya. Iya. Nah ini yang menerbitkan Suara Batak sebelumnya. Iya. Di Balige ya. Tapi ini Tarutung dia menerbitkan sendiri. Oh Suara Batak itu sebenarnya sudah ada di Balige. Sudah ada 1919 itu Suara Balige di sana. Setelah Suara Batak muncullah namanya Persatuan. Jadi tulisannya berarti ejaan lama ya. Persatuan ya. Iya itu. Itulah di situ saya mendapatkan nama Joachim Le. Oh gitu. Berita tentang Joachim Le. Saya mendapatkan iklan tentang usaha dia.
perkebunan karet dan segala macam. Dan itu. ternyata memang itu terkonfirmasi dari wawancara saya dengan cucunya. Ternyata betul itu. Oh, gitu, jadi artinya tidak apa. Cerita ini faktual ternyata. Ya. Artinya saya mendapatkan bukti itu, fakta itu. Bukti itu ya. Oke. Dan beberapa clippingnya saya scan dan saya muat di buku itu. Ya. Oke, kita cut dulu Bang. Nanti biar ada nanti bahan cerita kita untuk Yokim Le yang untuk episode bukunya. Betul. Kemudian soal tracking sampai Abang pernah Bang tunjukkan kepada saya juga soal sampai tracking koran di perpustakaan Belanda. Itu memang ada ya dokumentasi kita di perpustakaan Belanda itu ada sampai kepada koran-koran yang lama yang nggak pernah yang itu. sudah Betul. maksudnya koran-koran kita di Sumatera yang sebenarnya yang sudah terbit tapi kita sendiri tidak kita arsipkan secara baik di sini, malah di Museum Belanda yang ada di Leiden ya, nggak salah Bang. Bukan hanya koran-koran Belanda yang pernah terbit di sini ya, seperti Sumatera Post, The Sumatera Post ataupun Sumatera Post. Koran Daily kan, Daily Koran ya kan. Tetapi roman picisan ya, yang begitu membuat Medan terkenal, ya, karena dianggap itu memang karya picisan, tapi laris manis di kalangan masyarakat. Dicari di sini nggak ada, tapi kalau kita cari di sana perpustakaan Leiden ada. Jadi saya pernah minta tolong satu teman yang kebetulan dia tengah di Leiden begitu. Iya. Tengah riset juga di sana ya. Tengah riset juga di sana. Dia seorang sastrawan dari Tanjung Pinang itu, Pangkal Pinang atau apa ini? Pangkal Pinang ya. Saya minta tolong sama dia, tolong carikan novel seorang Tionghoa, karya roman picisan yang pernah terbit tahun 1930, judulnya ini. Dapat saya digitalnya. Dapat di sana ya. Dapat itu. Dan dia kirim ke Abang juga. Saya kirim saya dalam bentuk PDF-nya gitu. Dalam ya? bentuk PDF. Ya, luar biasa ya di sana ya. Nah, jadi itu saya dapat biografinya, bahkan dikirimi biografinya juga sama teman saya ini. Biografinya si penulis ini. Jadi romannya saya dapat dimuat 1930 sampai 33. 3 tahun tuh. Roman itu dimuat itu. Iya. Ibu Merdeka sama apa satu lagi nama judulnya saya lupa. Termasuk biografi dia, penulisnya namanya Koan Kim. Koan Kim ini. Ketika dia ini ditahan pemerintah Jepang itu. Iya. Karena dianggap sebagai anti Jepang begitu. Penulisnya ini. Ditahan dia di Siantar sekitar satu setengah tahun atau berapa tuh. 2,5 tahun lah begitu. Karena 45 Jepang menyerah itu kan, baru dia dibebaskan itu. Dan itu arsipnya masih disimpan baik di sana ya gitu. Masih itu. Jadi itu kan sebuah apa ya? Kalau kita katakan itu sebuah ironi ya. Medan sendiri tempatnya diterbitkan buku itu. Dan itu menjadi identitas kita ketika Balai Pustaka menertawakan roman-roman picisan. Tetapi itu yang digemari masyarakat. Kita sendiri nggak pernah punya. Di Museum Sumatera Utara sendiri nggak ada Bang ya? Justru nggak ada ya? Sempat ada? Saya dengar tidak ada, yang punya justru sebagian Pak Iswan Nasari itu ya. Iwan Nasari yang sejarawan dari Unimed ya. Ya itu pun dia harus membeli kan dengan harga mahal itu kan, saya dengar itu kan. Iya. Nah, kemudian termasuk satu kolektor ya, si yang muda itu, si Koko Hendri Lubis itu. Itu dia juga punya beberapa itu yang masih dalam bentuk cetakan itu ya. Dulu kan Sumatera Utara atau Medan ini kan memang tempatnya tempatnya pergerakan media kan, dari sebenarnya harusnya waktu pameran kemarin di Hari Pers Nasional itu kan banyak dipamerkan ya. Sebenarnya masih ada sebagian yang masih hilang itu sebenarnya ya, yang sebenarnya tidak ada. Ya kalau pemerintah kita serius ya, katakanlah perpustakaan daerahnya serius, pergilah ke Jakarta itu. Pergilah ke perpustakaan nasional itu. Cetaklah mikrofilmnya. Karena kan dulu ada ketentuan setiap koran harus mengirimkan ke Jakarta kan. Betul. Nah sebenarnya kalau mau itu, kalau harta karun budaya itu mau dikembalikan ke Sumatera Utara, dan pemerintah daerah serius menugaskan misalnya perpustakaan daerah mau ke Jakarta, mikrofilm kan tinggal dicetak lagi itu. Iya. Tinggal didapatkan lagi kopiannya di sini ya. Kita simpan lagi di sini ya. Didigitalisasi lagi ya. Betul itu. Kalau mau ya. Dari situ banyak sejarah yang bisa dikonstruksi ulang itu. Saya misalnya melihat gini, saya kemarin dapat satu koran itu ya, 48 itu, Medan itu. Ada satu ketua 4 tahun 48, ketua taman siswa, kisah apa namanya saya lupa itu. Itu dikeluarkan oleh Belanda
setelah 9 bulan ditahan karena dituduh melakukan penghasutan terhadap pemuda untuk melawan tentara kolonial. Iya. Nah, ceritalah siapa ini diwawancara oleh wartawan itu. Pengalaman dia di penjara itu. Nah, yang menarik dia menyebutkan ada satu orang Tionghoa, pemuda Tionghoa yang dihukum secara 5 tahun. Nah, selama 5 tahun. Dihukum selama 5 5 tahun. tahun. Dia sendiri ketua taman siswa. 9 bulan aja. Si pemuda Tionghoanya ini 5 tahun itu. Kenapa dengan lebih berat dia, Bang? Lah kita nggak tahu. Karena hanya wawancara singkat di koran itu saya dapatkan. Dengan tuduhan karena dia melakukan perampasan itu. Nah, kalau perampasan dalam konteks 48, 49 itu kan perang revolusi. Iya. Perampasan itu artinya dia mengambil senjata itu dari Belanda kemudian diserahkan kepada tentara Republik gitu. Atau Laskar Rakyat gitu. Nah, ini menarik. Jadi artinya menurut saya walaupun ini berita ini fakta ini kecil dan dia sayang tidak disebutkan siapa nama pemuda ini, Tionghoa ini. Ini artinya kan kembali lagi membantah stereotip seolah selama masa perang kemerdekaan orang Tionghoa di Medan ini tidak terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Betul, dan hanya menjadi antek dari pemerintah kolonial karena pasukan Poanti itu kan. Iya, Poanti. Jadi minimal kalau kita meneliti lagi koran-koran lama, kan koran-koran lama masih agak objektif memberitakan itu ya kan ya. Karena memang mereka media itu media ideologis ya. Betul. Untuk perjuangan ya. Untuk perjuangan itulah aja. Ideologinya hanya satu itu. Perjuangan untuk perjuangan melawan apa kolonial. Jadi dari pihak Islam, komunis apapun hantu blau lah istilahnya. Dimuat asal itu untuk perjuangan menegakkan NKRI lah istilahnya. Jadi kalau misalnya memang Abang lihat penulisan buku-buku yang sifatnya biografi apalagi menyangkut tokoh-tokoh lama gitu ya. Memang nggak bisa lepas dari itu pastilah. Nggak bisa lepas dari satu media konteks ini ya, dari konteks koran ini ya. Ya, karena koran kan penyaksi peristiwa lah ya. Koran ini bisa jadi sumber referensi lah yang bisa jadi membawa kita ke berbagai macam narasumber ya gitu ya. Iya. Buku, koran segala macam lah itu. Iya. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Nanti di next episode, di episode berikutnya kita akan membahas tentang buku Joachim Lai ya, dari yang Abang tulis ya. Boleh Nanti kita kupas secara mendalam tentang buku ini dan sejarah pembuatannya. Oke, terima kasih Flow Viewers. Sampai ketemu lagi.